tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. Sidang skores dari sidang muslok ini saya nyatakan dicabut dan kita mulai lagi. Sekarang acaranya dimulai bahwa pimpinan Komisi A dulu silakan membacakan hasil-hasil dari sidang Komisi A. Waktu kami silakan, Pak. Pak Fajar, mic-nya Pak. Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Sudah? Oke. Izin Bapak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ini ketua Bidang Komisi A, Pak. Oh, bacanya di sini, Pak. Silakan dibacakan di sini. Selamat siang bagi saudara-saudara peserta muslok ke-14 hari ini. Kebetulan kami dari Komisi A dan sudah berdiskusi dengan kawan-kawan tadi, ada beberapa hal yang perlu untuk direkomendasikan kepada pengurus terpilih nanti. Di antaranya satu, bahwa bidang organisasi memandang ketua dan pengurus yang akan datang perlu meningkatkan penguatan kelembagaan, baik eksternal maupun internal. Karena selama ini dianggap bahwa orari belum bisa dipandang secara utuh oleh mitra kerja. Padahal orari merupakan organisasi legal dari pusat sampai daerah. Dan pentingnya penguatan kelembagaan ini, kita bisa melakukan MOU dengan pemerintah kabupaten. Baik itu untuk pengadaan fasilitas kantor, kebutuhan organisasi yang lain, termasuk bagaimana kawan-kawan kita yang membantu BPBD di bidang bencana, perlunya ada support anggaran. Kalau kita mengandalkan dari organisasi Nun Sewu, karena urunannya baru 10.000 per bulan, insya Allah tidak bisa mencukupi kalau untuk 15 anggota yang diturunkan ke bencana. Ini yang perlu dicatat. Yang kedua, pengurus nantinya perlu menempatkan orang-orang yang kompeten di bidang masing-masing.
terutama yang memiliki kaitan dengan bagaimana meningkatkan bargaining power orari dengan pemerintah kabupaten. Ya, kita pernah minta, ya, saya kasihan sama Bu Ketua saya, minta fasilitas kendaraan operasional 6 tahun belum dapat. Ya. Mudah-mudahan tahun depan, tahun ini, atas dukungan Bapak Ketua Orda, Orari Lokal Jember dengan pengurus yang akan datang bisa memenuhi kebutuhan organisasi. Minimal kebutuhan standar, ya, kebutuhan dasar, kesekretariatan, ada kelengkapannya, ada yang piket misalnya, ada kendaraan operasional misalnya. Syukur kalau ada subsidi untuk BBM-nya. Itu saya pikir akan lebih membuat organisasi orari menjadi lebih bermakna. Baik bagi organisasi orari sendiri maupun sebagai mitra dari pemerintah kabupaten. Yang ketiga, ini kawan-kawan juga mengusulkan tentang permohonan bagi anggota yang sudah usianya mencapai 60 tahun. Tadi disampaikan kalau KTP itu kalau usia 60 tahun seumur hidup. Tapi bagaimana dengan keanggotaan orari? Ini hanya saya catat dan saya sampaikan. Keputusannya ada pada pengurus pusat, Orda, dan pengajuan dari lokal. Yang berikutnya, kawan-kawan berkeinginan bahwa kantor orari ini ada aktivitas yang benar-benar menunjukkan tempatnya orang-orang yang ahli di bidang komunikasi. Kenapa? Kita perlu melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan misalnya untuk melakukan edukasi tentang pentingnya izin radio amatir atau pengetahuan-pengetahuan teknis radio yang lain. Dan di sisi yang lain, kawan-kawan Korwil tadi juga berkeinginan bagaimana kita itu menginformasikan kepada para simpatisan orari bahwa penggunaan frekuensi itu sudah diatur oleh pemerintah. Sehingga ketika kawan-kawan orari ngebreak, dimasuki orang-orang yang belum paham. Nah, ini tugas dari orari, pengurus orari, bekerja dengan Korwil yang ada untuk melakukan edukasi kepada kawan-kawan wilayah, bagaimana pentingnya penggunaan izin amatir radio dan bagaimana penggunaan frekuensi itu sendiri. Saya pikir dari bidang organisasi seperti itu, Bapak Ketua Sidang, atas izinnya saya sampaikan terima kasih. Kekurangannya adalah milik saya, kelebihannya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Ketua Komisi, itu semua yang Anda ungkapkan tadi harus tertulis. Itu Pak ya, harus tertulis, karena apa yang Anda ungkapkan ini kalau toh nanti di sidang pleno ini disetujui gitu, itu adalah merupakan mandat muslok, mandat dari muslok, dan itu 3 tahun mendatang akan dipertanggungjawabkan oleh ketua terpilih. Mana-mana yang belum dan mana-mana yang sudah dilakukan. Jadi, gitu. Jadi mohon itu ditandatangani ke ketua komisi dan secara tertulis agar nanti ketua terpilih memiliki file untuk itu. Ini loh yang harus saya laksanakan. Terima kasih. Sebelumnya saya tanyakan dulu pada teman-teman sesuai dengan anjuran saya tadi. Apa Anda sudah percayakan kepada sidang pada Komisi A yang dibahas ini, itu tidak usah perbantahan lagi, ya itulah memang rencana-rencana yang bagus ke depan. Saya minta ini, ya itu terserah Anda ya sebetulnya, jadi hasil sidang Komisi A ini bisa diterima secara floor, secara
keseluruhan, tidak hanya Komisi A saja, tetapi semuanya bisa menerima. Saya tanyakan kepada Anda, apakah Anda semua bisa menerima sidang Komisi A tadi? Bisa? Ada yang tidak? Ada yang tidak? Coba Kacung? Belum? Oke, belum. Anda di mana? Sidang apa tadi? Kan saya anjurkan, sudah pasrah. Kalau Anda ingin sidang Komisi A, ya mengikuti sidang Komisi A. Salah ngacung ya? Salah ngacung kan? Salah ngacung. Baiklah, kalau demikian silakan hasil sidang Komisi A kita sahkan sebagai amanah muslok. Terima kasih Pak Ketua. Silakan nanti diserahkan kepada OC Pak, catatannya. Kemudian selanjutnya adalah sidang Komisi B. Kami silakan sidang Komisi B. Mohon izin pimpinan sidang, saya pakai podiumnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan sidang atau diskusi di Komisi B, kami mencoba berdiskusi dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Kami sadar bahwa kepengurusan ke depan memiliki tugas dan tanggung jawab di dalam menjalankan amanah organisasi, terutama di dalam komisi yang kita bicarakan pada siang ini. Bahwa Muslok ini sejatinya adalah madrasah ilahiyah bagi kita di dalam berorganisasi. Ini adalah ruang ditempa bagaimana kita membicarakan soal proyeksi atau masa depan organisasi. Karena kita merasa penting, kami perlu menyampaikan pikiran-pikiran dari Komisi B yang dirumuskan. Yang pertama, karena kami diberi mandat di Komisi B dalam hal soal keuangan dan sumber dana. Mandat yang pertama, kami menyampaikan ke depan orari atau pengurusan orari lokal Jember perlu membentuk sumber keuangan untuk menghidupi organisasi baik yang bersumber dari internal ataupun eksternal. Dalam hal ini dibutuhkan inovasi yang serius di dalam menjalankan amanah ini. Yang kedua, kami mendorong orari pusat, orda, dan orari lokal untuk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kita melihat bahwa semakin banyak anggota orari tentunya perlu dijamin dengan perlindungan sosial. Itu harapan kami dan itu harus diperjuangkan. Bagaimana caranya? Silahkan dipikirkan kepengurusan yang caranya bagaimana? Ya silahkan, tadi sudah disampaikan oleh Komisi A bahwa perlu membangun komunikasi dengan semua elemen yang ada di Indonesia. Kita perlu bangga bahwa kita memiliki anggota orari, ada dari sisi pengusaha, ada birokrat, bahkan ada politisi. Kita memiliki beberapa anggota yang mungkin hari ini beliau-beliau tidak hadir, salah satunya anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Golkar, yaitu Ahmad Haris. Insya Allah komisi beliau, Komisi E, beliau ini ada hubungannya dengan orari lokal Jember. Karena di bidang Komisi E itu ada salah satunya kebencanaan. Itu bisa. Kira-kira itu hal yang saya sampaikan yang kedua. Yang ketiga, kami mendorong orari lokal Jember untuk melakukan pengelolaan informasi dan pelaporan dengan memanfaatkan informasi digital atau digitalisasi. Sehingga transparansi dan keterbukaan bagi kepengurusan tidak menimbulkan fitnah di masa depan. Kira-kira itu hasil dari beberapa pikiran-pikiran dari Komisi B. Terima kasih. Ketua, Bapak Edi Yengki Chaltritri, Mac November Fok, Sekretaris Wisma Perdana Yengki Delta Tri,
Alfa Zero Bravo. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waduh, 50 ya. Oke, dilanjutkan. Dilanjutkan. Sekarang ketiga, sidang paripurna ketiga ini akan yang ketiga adalah pengajuan calon DPP dan Ketua Orari Lokal Jember. Nah, sesuai dengan tatip tadi, tatipnya ada ya? Ya DPP dulu ya. Sekarang pemilihan calon DPP, bukan ketua DPP. DPP ya. Coba didengarkan. Calon DPP ini minimum diajukan 10 orang. Siapa yang akan diajukan? Coba. Ya. Terima kasih pimpinan. Untuk DPP saya selaku anggota Orlok Jember 1 mengajukan Yankee Bravo 3 November Eko Charlie. Mas Eko, saya mencalonkan Mas Eko. Maju Mas Eko. Silakan Mas Eko. Ini disepakati dulu DPP-nya ada berapa? 5 atau 3? 3 cukup. 3 cukup ya? 3 cukup. Betul? 3 saja. Terus kemudian siapa yang mengajukan lagi? Silakan Pak. Satu-satu dulu. Sebentar saya tanda tangan dulu. Saya mengajukan Juliet Bravo Victor, Pak Budi. Maju Pak Budi. Pak siapa? Pak Budi. Pak Budi silakan Pak maju Budi ke depan. maju. Kurang 1. Pak Budi Bersedia cepat. atau tidak bersedia maju dulu. Nanti Maju dulu, pernyataan maju di dulu. sini Pak. Pernyataan di sini. Yang penting maju dulu. Maju dulu. Sebentar, saya maju dulu. Yang ketiga, ada yang diajukan lagi? Jenengan Pak. Maju Pak. Tinggalkan itu. Cukup Pak, bertiga Pak. Cukup? Cukup. Cukup ya? Oke. Pak, saya dibantu. Pak siapa namanya? Pak Muji. Saya dibantu apakah beliau sebentar ya, saya tanyakan dulu. Menghadap ke tempat saya Pak. Bapak diajukan, belum tentu jadi, tapi diajukan oleh Floor untuk menjadi DPP, apakah bersedia? Bapak apa bersedia? Kena? Tidak bersedia. Bapak ini tidak bersedia. Saya minta ganti satu lagi. Ganti satu lagi, coba. Siapa? Langsung ngomong aja. Siapa? Iya, Ya dia bersedia atau tidak silakan. Kalau tidak bersedia nggak apa-apa. Ibu bersedia dicalonkan menjadi tidak bersedia. Ganti lagi. Mas. Hah? Mas Fajar, Nanti dulu, Yankee nanti saya baca Charlie. Apa Mas Nanti Fajar? dulu. Nanti Pak Mike ya. November Whiskey. Siapa? Mike November Whiskey Yankee Charlie 3. Ya, ajukan aja ke sini siapa orangnya. Ajukan.
Mike November Whiskey, Mas Kenapa? Mas Fajar, Apa harus dari pengurus? nggak bersedia. Ayo maju. Kalau yang tidak bersedia jangan dipaksa, Pak. Oh, Mas Fajar nggak mau. Kalau yang tidak bersedia jangan dipaksa. Iya. Jangan dipaksa kalau tidak Yankee bersedia. Ayo, Pak. Charlie, Siapa lagi? Juliet, November Echo, Juliet November Eko coba mana? Yankee Hah? Yankee Charlie, Tri, Juliet, November Echo, Pak Sugeng, silahkan Pak Sugeng. Ayo Pak Geng, maju. Nggak mau. Di sini Pak, di sini. Saya tanya dulu. Sebentar Pak, saya mau Ngomong, mengajukan Yankee Charlie Juliet Bravo Tenggo. Bang Toha. Saya mengajukan Mas Ipin sendiri. Sudah tiga, tiga. Sebentar ya. Santai dulu. Pak Ipin menghadap ke saya. Apakah Anda bersedia? Siap. Dua. Pak, salah. Pak, apakah bersedia Pak? Bersiap. Siap. Tolong beliau-beliaunya ini KTA-nya masih hidup nggak? Masih hidup? Hidup ya? Oke, tolong ditulis. Sudah sesuai dengan ini juga. Saya ingin tahu. Coba Pak, dengarkan dulu Pak. Dengarkan dulu. Sesuai dengan tatip yang Anda tulis di sini, yang Anda buat sendiri ini, menghadap ke sana Pak. Bapak yang pertama siapa namanya? Pak Eko. Siapa ke sana Pak, ngadap sana. Siapa pendukung Pak Eko? Ngacung. Lebih dari 10? 1, 2, 3, 4. Lebih 10. Oke, berarti Pak Eko gol. Gol Pak ya. Terus kemudian satu lagi, Pak siapa namanya? Pak Ipin. Siapa pendukung Pak Ipin? Gol, lolos. Berarti lolos. Terus Pak, siapa pendukung Pak Asing? Lolos. Berarti Bapak bertiga terpilih menjadi, sudah jadi. Sudah ya? Ada yang keberatan dari Bapak bertiga ini? Tidak ada. Oke. Tidak ada. Biar cepat ya, biar cepat. Kalau demikian, boleh saya deklarasikan bahwa DPP terpilih adalah Bapak bertiga ini. Boleh ya? Sah. Silakan duduk kembali. Oh ya, sebentar Pak, kumpul lagi. Enggak apa-apa. Di sini aja. Kumpul lagi. Menghadap ke saya, bahwa Bapak yang terpilih menjadi DPP ini di dalam ADART kita tidak disebutkan bahwa pemilihan tadi adalah pemilihan ketua. Tetapi dalam pasal-pasal yang lain dalam ADART kita ada menyebut ketua DPP. Untuk itu bahwa floor ini tidak berhak untuk memilih ketua. Kita sikapi ini dengan Bapak pilih sendiri. Ketuanya siapa? Ketua, sekretaris, sama anggota. Tiga-tiganya silakan berunding di sana. Ketuanya siapa? Sekretarisnya siapa? Anggota siapa? Silakan berunding bisi-bisi. Kalau sulit, pipa saja. Ada sekretaris lah, ketua, sekretaris, anggota.
Sudah? Coba didengarkan, floor didengarkan, supaya tidak tanya-tanya lagi ketua DPP-nya siapa, didengarkan. Sesuai dengan musyawarah panjenengan tadi, siapa yang ditunjuk menjadi ketua? Ngacung Pak, nama Pak Eko, Pak ya, Yengki Bravo 3 November Eko Charlie, betul? Betul. Siapa yang menjadi sekretaris? Pak Ipin sekretaris, anggota jenengan. Silakan duduk kembali. Ini sudah. Pengajuan ini sudah, pengambilan pernyataan, penetapan, ini nanti gampang ini. Sambil jalan kan Pak, bisa ya. Pemilihan DPP. Nah ini yang lebih anu lagi ya, pemilihan ketua orari lokal. Anunya tadi mana? Tatipnya tadi, coba dibagi, lihat tatip Pak. Lihat tatipnya. Instruksi Terus 10 banyak ya. Sebentar Pak, sebelum saya buka. Teman-teman, jangan bicara sendiri Pak. Jangan bicara sendiri karena ini kan nanti gelo kalau enggak anu. Tadi kan diminta ada pendukung 10 orang yang mendukung gitu. Jadi kalau ini jumlahnya hadir tadi berapa? 119 terus masing-masing 10 nyalokno lah 100. Jadi 10 calon gitu loh. Tadi saya mau bicara sebetulnya tapi itu Anda ya. Nah, tapi apakah kesulitan 10 nanti ini pengurus daerah yang akan kesulitan jaringnya itu. Wangelan wis jaring lagi pasti begitu. Apakah tidak ditinjau kembali atau diamandemen gitu loh. Misalkan jangan 10 lah. pimpinan. Ya, coba Pak, coba. Terima kasih pimpinan. Daftar hadir 100 lebih anggota. Taruhlah kata didukung 50. Berarti bisa 2 calon. Itu pengajuan saya. Terima kasih. Coba Bapak. Dengar saya. Saya enggak dengar kalau teriak-teriak. Izin Pak Ketua, saya Gangsar YZ3 Alfa Sulu Papa. Saya melihat kalau tadi masing-masing calon akan didukung oleh 10 orang, andai kata 10 orang itu akan menjadikan ada 10 calon, mungkin akan sumpek panjenengan. Makanya saya mencoba untuk menawarkan bagaimana kalau satu calon didukung minimal 25 orang. Cukup, ada yang lain? Ada lagi pimpinan sidang, ada lagi. Untuk berapa orang yang mendukung, itu sudah dibahas di dalam tertib, tertibnya sudah disetujui dan sudah disahkan dan ditandatangani, di mana di dalam tertib sudah ditentukan 10 orang pendukung. Jadi tertib yang sudah disahkan ini apa mau dibahas ulang? Tidak kan? Ya, berarti sesuai tata tertib yang sudah disetujui dan disepakati bersama, didukung 10 orang. Terima kasih. Saya hanya menawarkan amandemen karena ada tingkat kesulitan, bukan karena apa-apa ya sebetulnya. Kok wangel temen toh gitu. Bila terjadi itu kan susah saya. Dan ini akan berlarut-larut mungkin sampai malam nanti gitu.
Oke, Pak, kita tawarkan saja. Kita tawarkan saja ya. Kita tawarkan saja. Ini kan amandemen kita boleh-boleh saja. Ini kan teknis saja sih sebetulnya ya. Tidak melanggar ADART. Siapa yang berkeinginan ngacung ya Pak ya, ngacung ya. Nanti tolong dihitung Pak. Yang menghendaki ini didukung oleh 10 orang. Berapa Bu? 11. Yang mendukung 50 siapa? Coba dihitung. Tujuh belas, 18. Loh, jangan ngacung tadi ragu-ragu ngacungnya. Sudah ya. Yang mendukung 25 siapa? Lima ya. Ini sebetulnya adalah jalan tengah. Jalan tengah 50 sampai 10 jadinya 25. Jalan tengah ya. Jadi yang banyak 25. Oke. 22. Ya wes, sing menang ada 2. Setuju kalau ini di amandemen 22? 25? Setuju? Setuju ya? Ada yang tidak setuju? Gak setuju gak mari-mari nanti. Gak pemilihan nanti sudah. Wong tinggal pilihan berapa orang. Izin aja, Ketua, Oke? ini terakhir supaya tidak ada amandemen lagi, supaya bisa langsung dimulai. Kita hormati yang sudah dibahas di awal. Loh, tadi sudah disetujui 10 tidak ada kalah loh. Oke gitu Ketua, terima kasih. 25 ya. Wes, gak iso dinyang. Nggak mari-mari nanti. Baik, kalau gitu Anda usulkan siapa calon? Loh, belum nanti. Bakal calon dulu. Bakal calon. Kalau, sebentar. Bakal Kalau- calon. Sebentar, saya bicara dulu. Kalau bakal calon itu terbuka, Pak. Hanya nggak tuting, ngadep rono, nggak apa-apa. Supaya nggak ketahuan. Nanti kalau sudah pemilihan baru tertutup. Tahu? Betul. Ya, Masuk. setuju ya? Ya. Siapa yang akan dicalonkan? Bu Mirna. Yengki Bravo 3. Mike. Yengki Romeo. Sebentar. Sudah ini dulu Pak. Jangan bicara dulu. Nanti ke cepat. Ayo Bu, maju Bu. Nggak usah bicara dulu, Ibu maju dulu. Ini saya ketua di sini. Saya mencalonkan Kalau Bapak mengganggu kami, ketua sidang berhak untuk mengeluarkan ini dari sidang ini. Ya. Jadi tolong ditaati ketua sidangnya ya. Ibu sudah. Ada lagi siapa? Bapak berdiri. Oke. Oke, sebentar. Fajar, Ini Bapak ini ngajukan, bukan sana. Bapak itu loh yang ngajukan. Siapa? Fajar. Fajar, Pak Fajar. Maju. Kami mengajukan Bapak Farid. Sebentar. Pak. Sebentar. Bapak itu. Saya masih maju. Suruh maju Bapak Fajar. Sebentar. Ya. Duduk. Silakan itu diserahkan sana. Saya ini ketua sidang. Kenapa ngomong Dewi? Belum saatnya Anda ngomong. Ya. Belum. Saya tanya lagi. Siapa lagi yang mengajukan? Bapak ngajukan? Ya, ajukan. Bicara siapa? Kolsen. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mengajukan Bapak Farid.
Ya podo. Oh sampean. Yankee Golf 3 Monggo. Delta Silakan. Bravo Tango. Terima kasih. Sudah. Ojo akeh wis telu ae. Tutup. Tidak boleh bicara-bicara. Silakan nanti berunding boleh. Cek 1, Saya. cek 1. Mana Pak? Mana anunya mic-nya Pak? Pak Anu, Pak Muji mic-nya Ya, mana? Pak. Tak bawaannya aja. Wis cek banyak ngomong nanti. Ini mic-nya tak bawa. Jangan dikasih mic lagi ya. Wah, kesel aku. Sudah. Sekarang saya minta jangan pelin-pelan. Ya. Habis dukung ini, iki ngacung. Wah, gak sampai-sampai. Kalau satu yang didukung, satu saja. Coba saya minta tim penghitung. Pak Muji, saya dibantu. Nanti dulu. Didukung apa tidak gitu. Ya wes tanya dulu ya. Saya tanya dulu, menghadap ke sini dulu. Yang pertama Ibu Mirna, Anda diusulkan jadi bakal calon ketua. Apakah Anda bersedia? Bersedia? Oke, satu. Bersedia Pak, Bu Mirna. Yang kedua Pak Fajar, jangan gini-gini, harus terbuka. Ya, nanti dulu Pak Fajar, Anda ditunjuk oleh teman-teman, ya toh, untuk menjadi ketua lokal. Apakah Anda bersedia? Ya keras. Tidak ya. Tidak bersedia. Silakan mundur, silakan ke tempat. Pak siapa? Bentar. Boleh nggak saya tanya? Letako KB kan ruwet nanti. Jangan ngacung dulu Pak, saya akan tanya dulu. Pak Farid yang ganteng, pakai jenggot, sebelah saya baunya wangi, Anda ditunjuk oleh teman-teman menjadi bakal calon ketua lokal Jember. Apakah Anda bersedia? Tidak bersedia. Lawong orang tidak Mohon bersedia perhatiannya. kok. Tenang dulu. Ketua masih belum mengambil keputusan. Untuk rekan-rekan tenang dulu. Ya, tenang dulu. Dilanjut Ketua. Ya. Wong orang tidak bersedia kok bore lho. Ya, Kok dipaksa. tenang dulu. Dilanjut Pak Ketua. Ya. Tenang. Ya, tenang dulu. Ini kan. Percaya apa yang dikatakan.
Baik, Tenang. sudah bisa dimulai lagi? Bisa, dilanjut. Kemana? Kalau begitu, tolong dilihat Bu Mirna ini KTA dan anunya masih hidup enggak? Belum. Saya tanyakan lagi kepada Bu Mirna. Bu Mirna, Anda ditunjuk menjadi bakal calon ketua. Apakah fair saja, secara terbuka saja, supaya tidak ketahuan nanti di belakang hari, apakah Anda tidak terafiliasi atau menjadi pengurus organisasi selain Orari sejenis? Tidak. Misalkan di organisasi tetangga? Tidak. Betul tidak Bu Mirna? Baik, kalau gitu saya tetapkan bahwa Bu Mirna ini bukan aklamasi tetapi calon tunggal. Betul ya? Bagi yang hadir, bagaimanapun juga ini adalah calon tunggal, tidak ada calon lain. Maka apakah saudara setuju kalau sebentar. Tenang dulu. Selesai. Tenang dulu. Ikuti ketua. Apakah setuju kalau Bu Mirna ini saya tetapkan. Muslok ini ya, muslok. Jadi bukan ketua Orda. Muslok adalah Ketua Orari Lokal Jember periode 24-27. Setuju? Sebentar. Silakan duduk kembali. Ya, tenang, duduk. Ya, ntar lagi ucapan selamat ya ke ketua. Ya, tenang. Nanti ada sesi untuk kasih selamat Ya. Bu Mirna. Kembali ke tempat. Nanti ucapan selamatnya nanti ada waktu sendiri. Dilanjut ketua. Baiklah kalau demikian bahwa tugas saya yang ditugaskan oleh saudara-saudara sekalian untuk menjadi pimpinan sidang dalam hal ini saya nyatakan selesai. Sidang saya nyatakan ditutup. Bu Mirna bisa maju ke depan biar anggota bisa ucapan selamat, Bu Mirna. Nanti Pak. Selanjutnya acara diambil alih oleh Orari daerah Jawa Timur. Ya, tenang. Cek. Organisasi Amatir Radio Indonesia Daerah Jawa Timur, naskah pengukuhan, Dewan Pengawas dan Penasehat serta kepengurusan Orari Daerah Jawa Timur Lokal Jember masa bakti 2024-2023. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini, Minggu, tanggal 1 Desember 2024, berdasarkan keputusan Musyawarah Lokal Orari Daerah Jawa Timur Lokal Jember tahun 2024 yang telah memilih dan memutuskan saudara-saudara
dalam kepengurusan Orari Daerah Jawa Timur Lokal Jember masa bakti 2024 sampai dengan 2017. Dan sudah dijawab Pak. Apakah betul saudara bersedia? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Subandi Sugito, Sarjana Hukum, Magister Hukum, bagi Bravo Tri Victor Oscar, Ketua Orari Daerah Jawa Timur, mengukuhkan saudara-saudara yang namanya telah ditetapkan dalam keputusan Musyawarah Lokal Orari Daerah Jawa Timur Lokal Jember tahun 2024 sebagai Dewan Pengawas dan Penasehat serta Ketua Orari Daerah Jawa Timur Lokal Jember masa bakti 2024 sampai dengan 2027. Sejak saat ini, saudara-saudara sudah memikul beban dan tanggung jawab sebagai pemegang amanat Musyawarah Lokal Orari Daerah Jawa Timur Lokal Jember. Tugas yang diberikan kepada saudara-saudara agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh dengan tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya. Jember, 1 Desember 2024. Organisasi Amatir Radio Indonesia Daerah Jawa Timur. Ketua, Edi Bravo Tri Victor Oscar, Subandi Sugito, Sarjana Hukum, Magister. Dewan Pengawas dan Penasehat. Ketua DPP merangkap anggota Eko Sulistiono, Yankee Bravo 3 November Eko Charlie. Sekretaris merangkap anggota M. Ivin Azari, Yankee Golf 3 Charlie Delta Papa. Anggota Muhammad Hasim, Yankee Charlie 3 Bravo Victor Juliet. Pengurus Ketua Eti Setiati, Yankee Bravo 3 Mike Yankee Radio. Dipersilakan untuk akan memberikan selamat kepada ketua terpilih dan juga kepada ketua DPP dan anggota DPP terpilih. Dipersilakan kepada anggota orari untuk memberikan selamat.
di daerah Jawa Timur kepada Ketua Orari Lokal Jember terpilih. Baik, mohon perhatiannya, sekali lagi mohon perhatiannya. Acara berikutnya sambutan Ketua Orari Lokal Jember terpilih kepada Yengki Bravo 3, Mike Yengki Radio, Ibu Eti Setiati, waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Orari Daerah, yang terhormat DPP Orari Daerah, yang terhormat Ketua DPP Orari Lokal Jember. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Orari Lokal Jember yang telah membantu, mendukung kami. Semoga saya menjadi Ketua Orari Lokal Jember yang amanah, tapi minta tolong untuk teman-teman siap untuk membantu saya untuk suksesnya. Maksud saya agar Orari lebih baik ke depannya. Jangan saya aja yang dijadikan, tapi teman-teman kalau ditunjuk untuk jadi pengurus atau apa ya, nanti jangan ogah-ogahan, kita siap membantu bersama-sama, bekerja sama untuk membesarkan Orari Lokal Jember. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Orari Lokal Jember terpilih Yengki Bravo 3, Mike Yengki Radio sudah memberikan sambutan. Acara berikutnya penyerahan berkas-berkas hasil musyawarah lokal 14 Orari Lokal Jember dari Ketua Orari Daerah Jawa Timur Yengki Bravo 3 Victor Oscar kepada Yengki Bravo 3 Mike Yengki Radio. Tepuk tangan. Diambil gambarnya dulu Pak Banti. Diambil gambarnya dulu sambil. Baik, jawaban terima kasih. Baik, sambutan berikutnya dari Yengki Bravo 3 Victor Oscar, Bapak Subandi, Ketua Orari Daerah Jawa Timur. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah hasilnya, Anda membuat saya keringet saya nggak iso mari-marian. Banyak ternyata ya cukup bagus ya. Tapi tidak apa-apa. Yang tadi peristiwa yang tadi itu adalah menunjukkan bahwa Orari Lokal Jember ini hidup. Ya, jadi perlu, tapi ya banyak hal-hal yang harus diketahui seharusnya. Tapi tidak apa-apa, ini memang demikianlah mekanisme suatu organisasi. Saya sangat bangga memiliki Orlok yang cukup bisa diandalkan ya, bisa diandalkan. Selamat untuk Bu Eti apa? Bu Eti ya atas terpilihnya dan teman-teman semua yang ada di sini. Tolong dibantu Bu Eti nanti di kepengurusan dan terlaksananya. Jadi Bu Eti sendiri nggak mungkin lah akan bisa melaksanakan amanat-amanat muslok sendirian, pasti dibantu oleh teman-teman. Gitu. Jadi betul itu memang diamanatkan kepada ketua, namun diminta dituntut juga ketua itu juga untuk merangkul teman-teman yang ada untuk melaksanakan amanat muslok. Jadi semoga semuanya berhasil, tidak ada masalah sekali. Sekali lagi kalau dari Orari Daerah Jawa Timur, jika ada masalah yang mungkin tidak bisa diatasi, itu ya maksudnya diatasi di lokal Jember ini silakan. Orda Jatim membuka untuk bisa membantu sepenuhnya tanpa dipungut biaya. Oke, saya kira sambutan saya selamat untuk teman-teman semua memiliki kepengurusan yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Yengki Bravo 3 Victor Oscar, Bapak Subandi Sukito atas closing statement-nya pada kesempatan Muslok Orari Lokal Jember yang ke-14. Terima kasih.